kebaikan bagi kita. Meskipun ya seandainya pun kita tidak tahu, kewajiban kita tetap jelas adalah taat gitu. Tetap mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang meskipun kita tidak tahu hikmahnya. Tapi dengan mengetahui hikmahnya, kita semakin yakin, semakin tenang melaksanakan syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Kemudian yang kedua, juga sebagai jawaban bagi orang-orang yang ingin membuat keraguan-raguan terhadap syariat atau sebagian dari hukum-hukum syariat, maka kita jelaskan hikmahnya untuk menunjukkan bahwa kritik Anda terhadap syariat ini tidak benar gitu. Dan itu bisa kita ulas ya, misalnya tentang dibolehkannya poligami gitu, tentang dibolehkannya perceraian misalnya, dan seterusnya ya. Itu banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari hukum-hukum tersebut. Nah, berkaitan dengan walimah, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah pertama, manifestasi rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan taufik atas pernikahan yang telah terselenggara. Kemudian yang kedua, dalam walimah orang-orang berkumpul dalam hal yang ma'ruf, dalam kebaikan, dan ini akan menumbuhkan kerukunan dan kasih sayang antara sesama, yang itu adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang masyru', sesuatu yang dianjurkan di dalam kehidupan kita sesama muslim. Kemudian walimah berisi pengumuman pernikahan, dan ini untuk membedakan antara pernikahan yang disyariatkan dan perzinaan yang diharamkan tadi, sebagaimana saya sebutkan. Kita mungkin akan muncul kecurigaan kalau melihat ada laki-laki dan perempuan dewasa tinggal di satu rumah gitu, dan kita tahu dia bukan orang yang bersaudara misalnya, bukan mahram gitu. Maka mungkin muncul kecurigaan, ini jangan-jangan kumpul kebo. Nah, maka dengan adanya walimah, dengan diadakannya walimah, maka kemungkinan itu hilang gitu. Kecurigaan itu hilang. Karena kita tahu bahwa mereka berdua berkumpul itu karena memang sudah menikah, sudah berstatus suami istri yang sah secara syariat. Baik, itu di antara hikmah disyariatkannya walimah. Kita lanjut ya. Waktu walimah, maksudnya waktu pelaksanaan walimah tadi. Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walimah diadakan setelah dukhul. Setelah berhubungan badan. Jadi akad nikah, kemudian setelah itu suami dan istri kan setelah akad nikah sah kan sudah. Setelah itu mereka dukhul ya, malam pertama. Nah, setelah malam pertama itu baru disyariatkan walimah. Ini menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri adalah ulama kalangan Hanabilah ya. Cuma ini saya mengutip dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, pendapat beliau disebutkan secara terpisah. Kemudian menurut Syafi'iyah, yang afdol memang setelah dukhul gitu. Walimah yang afdol itu setelah dukhul, setelah malam pertama. Tapi boleh juga dilakukan sejak saat akad nikah. Yes. Persis tepat setelah akad nikah dilangsungkan, langsung walimah itu boleh. Meskipun yang afdol menurut Syafi'iyah setelah dukhul. Nah, sedangkan menurut Hanabilah dan sebagian Hanafiyah serta Malikiyah, sebagian Hanafiyah serta sebagian Malikiyah, walimah disunnahkan saat akad nikah. Walimah disunnahkan dilaksanakan saat akad nikah. Baik. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan. Kemudian batas minimal walimah, batas minimal walimah. Menurut fuqaha 4 mazhab, tidak ada batas minimal makanan yang disajikan saat walimah. Tidak ada batas minimal makanan disajikan saat walimah. Jadi berapapun selama itu berupa makanan ya,
maka dia boleh disajikan. Dia boleh disajikan. Nah, sedangkan menurut Syafi'iyah, minimal makanan walimah bagi orang yang mampu adalah seekor domba yang mengikuti sabda Nabi, aulim walau bisyah, dan itu disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan beliau adalah orang yang mampu ya. Dan bagi orang yang kurang mampu, tetap dianjurkan walimah dan makanan yang disajikan sesuai kemampuannya saja. Sesuai kemampuannya saja. Bahkan dalam sebagian riwayat ya, Nabi SAW pernah mengadakan walimah untuk ketika menikahi sebagian istri beliau dengan 2 mud gandum syair. 2 mud gandum syair, dan itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit, tapi ya karena mungkin Nabi saat itu sedang memiliki keterbatasan dalam harta, sehingga beliau hanya mengadakan walimah dengan 2 mud dari syair tersebut, gandum syair. Dan itu juga menunjukkan bahwa ya tidak ada batas minimal. Ya tidak seperti keadaan sebagian kita saat ini, dan ini juga sesuatu yang kurang baik sebenarnya, apalagi kalau kemudian mempersulit diri ya dengan bermewah-mewahan ketika walimah. Menyewa gedung dengan harga yang sangat mahal misalnya, kemudian menyewa catering dengan ya biaya yang juga mahal, dengan variasi makanan yang begitu banyak, dengan jumlah undangan yang begitu banyak, yang kemudian membuat dia yang mengeluarkan banyak sekali uang ya. Nah, ini bukan sesuatu yang apalagi kalau mempersulit diri ya, bukan sesuatu yang dianjurkan. Apalagi kalau nanti tujuannya adalah untuk berbangga-bangga, untuk menunjukkan kekayaannya, maka ini sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak layak. Dan kalau keadaannya seperti itu, maka tidak wajib nanti kita menghadiri undangannya. Jadi sesederhana saja, boleh banyak sesuai kemampuan, tapi tetap tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu bermewah-mewahan. Apalagi kalau di beberapa kasus yang terjadi malah banyak yang berutang dan malah kesulitan hidup ketika setelah pernikahan itu, karena harus melunasi utang yang begitu banyak. Maka ini jelas sesuatu yang sangat tidak dianjurkan. Baik. Kemudian hukum menghadiri undangan walimah. Kalau tadi hukum mengadakan prosesi walimahnya ya. Nah, sekarang hukum menghadiri undangan walimah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah menjadi 3 pendapat. Pertama, mayoritas ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah menyatakan menghadiri undangan walimah hukumnya wajib. Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib. Dan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberikan qaid, yang memberikan batasan atas kewajiban ini, bahwa kewajiban ini ada jika pihak yang diundang orangnya sudah ditentukan, baik individu maupun kelompok orang terbatas. Misal ya undangan untuk kita gitu, secara secara individu kita disebutkan di undangan itu. Nah, maka kita wajib menghadirinya. Atau kalaupun tidak disebutkan individu, tapi disebutkan misalnya seluruh asatiz dari pesantren ini gitu misalnya, dan jumlah asatiznya terbatas ya, hanya ya sekian orang gitu, mungkin 10, 20, 30 misalnya, maka juga tetap wajib, karena berarti ini orangnya ditentukan. Tapi kalau misalnya kita tulis di Facebook gitu ya, misalnya kita tulis di Facebook, siapapun yang membaca status saya ini diundang misalnya, nah yang seperti itu tidak wajib menghadiri, karena berarti orangnya tidak ditentukan. Atau gubernur misalnya buat pengumuman gitu, silakan siapapun yang mau hadir walimah anak saya, silakan datang misalnya, maka tidak wajib kita mendatanginya karena tidak ditentukan,
mayoritas ulama, ya ini pendapat mayoritas ulama. Di antara dalil yang mereka gunakan ya adalah hadis riwayat Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika salah seorang di antara kalian dipanggil ya atau diajak untuk menghadiri walimah, maka datangilah. Dan dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, ajibu hadhihi da'wah idza du'itum ilaiha. Penuhilah undangan ini jika kalian diundang. Jika kalian diundang. Baik. Nah, kemudian kebanyakan fuqaha Hanafiyah dan satu pendapat di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan menghadiri walimah hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Salah satu dasarnya adalah karena undangan ini adalah undangan untuk makan, gitu. Undangan untuk makan dan memiliki harta, maksudnya ya memakan makanan tadi itu, gitu. Dan tidak ada, tidak wajib bagi seorang pun untuk mengambil harta milik orang lain, gitu. Nah, karena seperti itu maka menghadiri undangan itu tidak wajib, hanya dianjurkan saja. Baik. Kemudian satu pendapat di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, ini tertulis Hanabiyah ya, yang benar Hanabilah. Menghadiri undangan walimah hukumnya fardu kifayah. Artinya harus ada yang menghadirinya, tapi kalau sudah sebagian orang menghadirinya, maka yang lain tidak wajib lagi untuk menghadirinya. Alasannya mengapa? Alasannya adalah karena tujuan dari walimah adalah menampakkan ya pernikahan tadi itu, gitu. Dan dengan hadirnya sebagian orang itu sudah menunjukkan tujuan menampakkan adanya pernikahan itu sudah terwujud, sehingga yang lain tidak wajib lagi hadir. Wallahu a'lam. Namun kembali lagi pendapat mayoritas ulama berdasarkan beberapa hadis yang disebutkan tadi ya berisi perintah Nabi untuk menghadiri walimah dan asal dari perintah itu hukumnya wajib, maka berlaku hukum wajib ya menurut mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tadi hukum menghadiri walimah secara umum ya, secara umum. Namun ada ketentuan-ketentuan rinci yang dikemukakan oleh para fuqaha berkaitan dengan menghadiri walimah. Nah, di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa hal saja ya, beberapa hal yang cukup penting ya. Sebagai ya tanbih juga bagi kita ya, bahwa ya banyak sekali walimah kita itu sebenarnya bermasalah gitu ya. Banyak sekali yang bermasalah. Baik. Hukum menghadiri walimah yang terdapat kemungkaran. Kemungkaran itu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu perkara-perkara mungkar. Nah, jika di walimah itu diadakan kemungkaran, ya, seluruh ulama sepakat tidak wajib menghadiri undangan walimah tersebut. Seluruh ulama sepakat tidak wajib menghadiri undangan walimah tersebut. Bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah haram menghadirinya. Jadi kalau kita hadir, kita tahu di sana ada kemungkaran, kemudian kita datang ke sana, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan Syafi'iyah dan juga pendapat dari Hanabilah, di Syafi'iyah ada ikhtilaf ya, tapi pendapat yang paling kuat di kalangan mereka, haram menghadiri walimah yang terdapat kemungkaran ini. Tidak boleh datang. Nah, di antara kemungkaran adalah ikhtilaf, campur baur laki-laki dan perempuan non mahram sampai bersentuhan badan, ya, atau di dalamnya terdapat ya hal-hal yang mungkar lainnya gitu, yang antara laki-laki dan perempuan gitu. Kemudian jika di dalamnya banyak perempuan yang tabarruj, yang membuka aurat ya, yang buka aurat atau yang tabarruj, membuka aurat atau dia tutup tapi dengan pakaian yang
terlalu menarik perhatian misalnya. Kemudian adanya dangdutan ya. Adanya dangdutan misalnya yang ya jelas di sana juga sekaligus tabarruj. Kemudian dihidangkan minuman keras dan lainnya. Maka walimah yang semisal ini ya, yang contohnya seperti ini, seluruh ulama sepakat tidak wajib menghadiri undangan walimah tersebut ya. Maka bayangkan karena itu bahkan ada ulama ya, kalau saya tidak salah Imam Taqiyuddin Al-Hisni pernah berkata di masa beliau itu ratusan tahun sebelum kita ya, beliau mengatakan bahwa di zaman kita ini tidak wajib menghadiri undangan walimah, kata beliau. Itu pada masa itu ya, apalagi di masa sekarang. Apalagi di masa sekarang, karena kemungkaran semacam ini tampaknya sudah sesuatu yang terlalu umum ya. Tampaknya sudah sesuatu yang terlalu umum. Nah, tadi terkait dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, haram menghadiri walimah yang terdapat kemungkaran. Namun jika kehadirannya bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, maka dia malah wajib hadir. Misalnya apa? Misalnya dia tokoh masyarakat yang dihormati oleh tuan rumah, yang dengan dia hadir dan dia ingat perkataannya itu didengarkan, maka dia wajib hadir untuk menghilangkan kemungkaran tersebut ya, maka dia wajib hadir untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Nah, sebagian ulama masih membolehkan hadir ya, sebagian ulama masih membolehkan hadir, dan itu pertimbangannya apakah kita harus hadir atau tidak ya, kita bisa melihat dari sisi maslahah dan mafsadahnya lebih luas ya. Misal kalau yang mengundang ini saudara dekat misalnya ya, yang kalau tidak dihadiri mungkin akan menimbulkan permusuhan, maka ya boleh dihadiri, tapi sebisa mungkin menghindari kemungkarannya ya. Kalau sampai ikut nyanyi ya itu berarti bukan menolak kemungkaran ya, atau tidak ikut nyanyi tapi dia duduk dekat dengan dangdutannya tadi misalnya, atau dia datang sendiri dengan berpakaian membuka aurat, ya jelas tidak boleh. Jadi kalaupun kita mengikuti pendapat yang membolehkan dengan alasan entah keluarga dekat atau teman dekat gitu misalnya, yang agak sulit untuk tidak dihadiri undangannya gitu, maka bisa kita hadiri dengan berupaya semaksimal mungkin menghindari kemungkaran yang ada di sana. Dan yang lebih wara' jelas adalah tidak menghadirinya, apalagi kalau yang mengundang juga bukan ya, tidak terlalu kenal juga dengan kita gitu ya, atau kenalan-kenalan jauh gitu, maka tidak perlu dihadiri. Kemudian jika ia hadir tanpa mengetahui adanya kemungkaran sebelumnya, dia mungkin husnuzon ya, bahwa ini tidak ada kemungkaran, kemudian dia hadir dan di dalamnya ternyata ada kemungkaran, maka dia harus menghentikan kemungkaran tersebut ya. Sebagaimana sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, dan seterusnya ya. Jadi kita upayakan mengubah kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka wajib baginya keluar dari tempat kemungkaran tersebut ya. Wajib baginya keluar dari tempat kemungkaran tersebut. Kecuali jika kurang memungkinkan baginya untuk keluar dari tempat itu saat itu juga karena hal-hal tertentu gitu. Atau misalnya dia sedang makan gitu, baru dia tahu ternyata di satu titik di sana ada kemungkaran gitu misalnya, maka ya dia boleh selesaikan makan dulu gitu baru keluar, dan seterusnya. Di beberapa kitab disebutkan, atau misalnya walimahnya itu di malam hari gitu, dan kalau dia keluar saat itu dia ya mungkin khawatir bahaya dan segala macam. Wallahu a'lam. Cuma yang jelas ya, tidak wajib menghadiri walimah yang terdapat kemungkaran ini. Dan ini harus menjadi catatan bagi kita ya. Karena banyak sekali walimah yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Kemudian hukum menghadiri walimah orang yang mayoritas hartanya haram. Kembali lagi, tidak wajib menghadiri walimah orang yang mayoritas hartanya haram berdasarkan kesepakatan ulama.
Misalnya apa? Misalnya pekerjaannya memang tidak sesuai tuntunan syariat. Misalnya bekerja di lembaga-lembaga keuangan ribawi misalnya. Atau bekerja di tempat-tempat yang penuh syubhat hartanya misalnya. Misalnya di yang peluang korupsinya sangat besar misalnya, dan biasanya sering terjadi korupsi umum, sudah membudaya misalnya, pekerjaannya sulit untuk menghindari budaya korupsi itu. Nah maka tidak wajib menghadiri walimah orang-orang yang seperti itu, dan ini kesepakatan ulama, seluruh ulama sepakat. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan makruh, tidak sampai haram, tapi makruh hukumnya menghadiri walimah orang seperti ini, kecuali kalau dipastikan makanan yang disajikan itu dari harta yang haram. Kalau dipastikan makanan yang disajikan itu dari hartanya yang haram, maka tidak boleh kita menghadiri dan juga tidak boleh memakannya. Bahkan mazhab Malikiyah menyatakan jika makanan dalam walimah tersebut syubhat, tidak boleh, kata Malikiyah, ini lebih keras ya, tidak boleh menghadiri walimah tersebut dan tidak boleh memakan makanan yang disajikan. Ini pendapat Malikiyah. Dan sekarang ya, kalau kita malah senang menghadiri undangan orang-orang kaya ya, kita senang menghadiri undangan orang-orang kaya gitu. Apalagi mungkin kita berharap kita dikenal oleh mereka, karena zaman sekarang kan kehidupan itu perlu jaringan ya. Kalau mau sukses tuh perlu jaringan, kata mereka. Bahkan kadang-kadang dibawa dalil silaturahim yang tidak nyambung ya. Berjejaring itu memang metode bisnis sekarang gitu. Kalau mau sukses tuh harus ada berjejaring, punya banyak kenalan, ya begitulah gitu. Sehingga mereka sangat senang sekali kalau punya kenalan orang-orang terkenal, punya kenalan orang-orang berdahi gitu. Punya kenalan orang-orang kaya, punya kenalan pejabat dan segala macam. Dan mereka akan semangat sekali kalau ada undangan yang diberikan kepada mereka. Padahal dalam Islam malah sebaliknya. Apalagi orang-orang seperti itu ternyata peluang untuk hartanya banyak yang haram tuh besar. Misalnya pengusaha-pengusaha hitam, atau pengusaha-pengusaha yang transaksinya banyak terlibat dalam transaksi ribawi, atau yang susah untuk menghindari penipuan, suap dan segala macam. Demikian juga pada pejabat dan segala macam. Nah maka yang seperti ini sebenarnya tidak wajib kita hadiri undangan. Ini undangan walimatul urus ya. Apalagi undangan-undangan yang lain. Bahkan kalau kita baca ya ikhwafillah ya, riwayat para ulama salaf, itu orang-orang yang sangat-sangat wara', sangat zuhud ya. Mereka itu sangat menghindari ya harta para penguasa ya. Karena menurut mereka hartanya syubhat. Banyak riwayat dari para ulama yang begitu kuat mereka menghindari berdekat-dekatan dengan orang-orang yang kemungkinan memiliki harta-harta yang syubhat tadi. Wallahu a'lam. Kemudian beberapa ketentuan lain ini terakhir ya. Tidak wajib menghadiri undangan walimah dari orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang melakukan dosa-dosa besar, atau senantiasa melakukan dosa-dosa kecil, dan itu tampak padanya, karena kita menghukumi orang itu kan secara zahir. Jadi kalau ada orang yang secara zahir salih, tapi faktanya misalnya dia berzina wal'iyadzubillah, ya kita menghukuminya zahirnya orang salih. Adapun zinanya yang tidak diketahui oleh siapapun, itu kita serahkan pada Allah. Nah, sedangkan yang dimaksud fasik ini adalah orang yang secara zahir menunjukkan kefasikannya, menunjukkan ketidaktaatannya kepada Allah, menunjukkan dia senang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Misalnya apa? Jarang sholat. Menurut jumhur kan jarang sholat itu fasik. Berbeda dengan Hanabilah yang mengatakan kafir. Atau kita ketahui dia pernah minum minuman keras, atau dia tidak
memerintahkan anak dan istrinya menutup aurat secara sempurna, ya. Maka itu adalah diantara ciri-ciri kefasikan. Itu diantara ciri-ciri kefasikan. Dan orang yang seperti ini kalau mengundang walimah, ya, kepada kita, ya, maka tidak wajib kita hadiri. Boleh dihadiri, tapi yang lebih hati-hati adalah tidak menghadirinya. Meskipun tadi lagi-lagi kita bisa mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadat, ya. Siapa yang mengundang ini? Kalau keluarga dekat misalnya, atau teman dekat, maksudnya mungkin teman kerja atau apa gitu ya, yang akan jadi masalah, konflik misalnya kalau tidak kita hadiri, maka boleh kita hadiri, tapi dengan kehati-hatian, ya, dengan kehati-hatian. Kemudian jika walimah dilaksanakan lebih dari 1 hari, di sebagian tempat ada yang bahkan sampai 7 hari, ya. Nah, yang wajib dihadiri adalah walimah hari pertama. Walimah hari kedua tetap dianjurkan menghadiri, dan di hari ketiga makruh menghadirinya, karena itu sudah berlebih-lebihan. Kemudian jika undangan walimah dikhususkan hanya untuk orang kaya saja, tidak wajib kita hadiri. Kalau undangan itu khusus untuk orang kaya saja, tidak wajib kita hadiri. Kemudian jika pengundang orang kafir, tidak wajib juga menghadirinya. Namun tetap boleh menghadiri selama di sana tidak terdapat kemungkaran sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian jika tempat undangannya terlalu jauh dan sulit untuk menghadirinya, menurut Malikiyah tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Selesai. Masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas, bisa diulas. Cuma saya rasa ini sudah cukup ya untuk pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallahu khairan atas faedahnya Ustaz tentang seputar wabah. Sebelum saya lempar ke ikhwan dan akhwat sekalian pertanyaan, saya buka ya. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan melalui chat yang mungkin agak urgent, penting Ustaz. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz. Ustaz mohon nasihat. Ustaz, apakah boleh menikah online dengan orang yang baru dikenal? Kalau boleh, apa saja syarat-syaratnya? Kalau tidak boleh, kenapa tidak bolehnya Ustaz? Karena mengingat bahwa akhwat-akhwat sekarang banyak yang didekati ikhwan dan diajak nikah online. Katanya biar bisa bebas, tidak dosa kalau chattingan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Tes, suara saya hilang. Terdengar Ustaz. Tes. Baik. Tentang nikah online ya. Saya baru dapat ini katanya, ya Allah alam, nanti saya verifikasi lagi ya, hasil ijtima ulama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pernikahan secara virtual atau online tidak sah, sini katakan. Wallahu a'lam. Memang bisa sih sebenarnya ada peluang difatwakan sah, ada juga peluang difatwakan tidak sah. Namun ya yang difatwakan oleh Komisi Fatwa MUI, dan ini fatwa yang bagus menurut saya ya, untuk menghindari kerusakan yang lebih besar ya, bahwa pernikahan online semacam itu tidak sah gitu. Di antaranya adalah karena tidak berada dalam satu majelis ya, dan juga ya sulit didapatkan adanya persambungan ijab dan qabul secara langsung. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cuma begini ya, sebenarnya pernikahan itu boleh dengan perwakilan ya. Jadi sebenarnya tanpa kita secara online sebenarnya bisa gitu, pernikahan dengan perwakilan. Pernikahan dengan perwakilan. Meskipun mungkin agak ribet ya, cuma masih bisa gitu. Mungkin bisa dijelaskan pernikahan dengan perwakilan itu seperti apa tadi? Misalnya kan akad nikah itu kan memerlukan satu yang berakad itu wali dan mempelai laki-laki ya. Yang berakad itu wali dan mempelai laki-laki. Serta di dalamnya disyaratkan adanya 2 orang saksi
laki-laki. Ya. Jadi hanya 4 orang itu yang harus ada. Nah sebenarnya wali boleh diwakilkan. Jadi wali boleh mewakilkan kepada orang yang dia percaya untuk berakad. Mempelai prianya pun juga boleh diwakilkan. Nah selama ini yang banyak terjadi kan akad nikah itu wali yang mewakilkan kepada penghulu ya. Penghulu itu kan bukan wali, dia tidak punya hak untuk berakad nikah. Ya. Dia tidak punya hak berakad nikah karena akad nikah itu kan akad antara wali si perempuan dengan si calon suami gitu. Nah, selama walinya ada, maka penghulu itu kecuali dia sebagai wali hakim ya, tapi dia ketika dia kecuali ya selama dia ada, maka yang wajib berakad itu adalah wali. Cuma selama ini ya yang sering terjadi adalah wali mewakilkan kepada penghulu, entah karena biasanya gugup gitu atau mungkin mengira pernikahan itu memang penghulu yang melakukan ya. Kalau itu berarti kesalahpahaman ya. Karena sebenarnya yang berakad itu si wali dengan penghulu itu cuma dia tukang catat saja ya. Penghulu itu tukang catat dari Kementerian Agama gitu. Supaya pernikahannya resmi menurut negara. Nah maka tadi kembali lagi, dan 2 orang yang berakad ini boleh diwakilkan. Jadi boleh si wali mewakilkan kepada siapa, kemudian si calon laki-laki, si mempelai laki-laki juga mewakilkan gitu. Yang kira-kira 2 orang yang mewakilkan tadi, 2 orang yang mewakili tadi bisa bertemu gitu. Itu. Dan saksi kan bisa saja dicari saksi yang memenuhi syarat gitu bisa. Itu bisa dan terjadi pernikahannya dan sah. Nah, adapun kembali ke pernikahan online tadi itu, wallahu a'lam ya. Saya katakan tadi sebenarnya secara fikihnya bisa sah dan bisa juga tidak sah ya, tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Nah, cuma ya saya coba cari dulu ya ini fatwa MUI-nya ya. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab qabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadul majlis dengan lafaz yang sharih dan ittisal. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara taukil, mewakilkan, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan, nah di sini ada boleh ternyata dengan syarat ya, pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majlis, lafaz yang sharih dan ittisal, yang ditandai dengan wali nikah, calon pengantin pria, dan 2 orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar, jadi harus audio visual, harus video dalam waktu yang sama, real time, dan adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Artinya wali memang benar wali, dia si calon memang benar calon, dan saksi memang benar-benar bisa bersaksi. Allahu a'lam. Kalau saya baca di sini berarti sebenarnya boleh dengan syarat. Meskipun mereka beri judul sini tidak sah jika tidak, tapi boleh dengan syarat. Cuma menghindari kekhawatiran maka bisa pakai perwakilan tadi. Pakai perwakilan. Wallahu a'lam. Tapi ini gambaran umum ya, secara apa istilahnya, secara normatif. Namun kalau kita berbicara kasus per kasus maka menurut saya perlu hati-hati ya. Apalagi tadi kan pertanyaannya menikah online dengan laki-laki yang baru dikenal ya. Nah, kita tidak berbicara sah tidaknya akad nikah tadi yang ada perinciannya sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah di dalam syariat pernikahan itu ada anjuran untuk nazar ya. Ada anjuran untuk nazar. Meskipun juga dalam proses pernikahan tidak ada yang namanya ta'aruf sebenarnya ya, tidak ada prosesi yang namanya ta'aruf secara khusus ya. Tapi memang ditekankan bahwa kita itu
mengetahui keadaan dari calon pasangannya dengan baik, terutama adalah persoalan agama ya. Kemudian hal-hal lain yang mungkin juga perlu diperhatikan ya, yang itu pembahasannya dalam fikih disebut kafaah dalam pernikahan. Nah, yang jelas agamanya tadi. Maka harus ada kepastian semacam itu, dan pernikahan secara online, apalagi dengan orang yang baru dikenal, itu cukup riskan. Jadi kalau pembahasan pernikahan online yang kita sebutkan tadi itu biasanya menjadi marak kan kasusnya karena pandemi ya. Orang tidak bisa bertemu gitu, lalu bagaimana dengan proses pernikahan. Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi kan benar-benar dia tidak hanya kenal sebentar gitu, dan itu menurut saya masih kurang ideal ya. Sebaiknya lebih jelas lagi mengetahui calonnya, apakah benar dia orang soleh gitu. Karena kalau sekadar share-sharean tulisan misalnya yang bagus, itu kan mudah saja, tinggal kopas tulisan orang selesai gitu. Harus benar-benar diketahui keadaannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian juga nazar, dan nazar itu sebenarnya tidak cukup dengan foto gitu, apalagi di zaman sekarang banyak filternya ya. Jadi harus melihat langsung gitu. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Meski kalau ditanyakan fokusnya ke akad nikahnya tadi, menurut fatwa MUI meskipun mereka beri judul tadi tidak sah, tapi dari perinciannya sebenarnya mereka katakan itu sah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Wallahu a'lam. Mungkin demikian. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ada pertanyaan yang bagus Ustaz. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Apabila kita sudah mengusahakan atau menyampaikan kepada orang tua atau mertua bahwa walimatul urus dilaksanakan sesuai syariat, misal tanpa campur baur, tanpa musik dan sebagainya, ternyata qadarullah belum bisa terlaksana Ustaz. Apakah pengantin dan pelaksana walimatul urus mendapat dosa karena tidak sesuai dengan syariat? Jazakallah. Baik, wallahu a'lam ya. Sebenarnya kan yang diminta untuk melaksanakan walimah ini kan si mempelai ya. Makanya Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf yang ketika beliau menikahi seorang perempuan, beliau mengatakan aulim walau bisyah, adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor domba gitu. Artinya yang diminta untuk melaksanakan walimah adalah si laki-laki, dan artinya sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa si laki-laki itu harusnya mandiri ya. Si laki-laki itu harusnya mandiri sehingga dia bisa mengadakan prosesi walimah sendiri yang sesuai dengan yang dia pahami dari syariat gitu. Nah, cuma memang di tempat kita pihak orang tua biasanya lebih mengambil peran dalam proses pernikahan ini gitu, dan proses walimah ini gitu. Kadang-kadang undangan sangat banyak, itu undangan dari kolega-kolega mereka ya. Dan bahkan ya kita ketahui ya, orang tua kita banyak yang suka berbangga-bangga dengan pernikahan itu, dan itu sudah terlihat dari undangannya saja ya. Undangannya bagus-bagus, bahkan gelar segala macam, gelar akademik dicantumkan ya. Padahal itu kan orang mau walimah ya, bukan mau seminar gitu. Kan gelar akademik itu diperlukan mungkin ditampilkan kalau dia sedang mengajar gitu ya, atau sedang mengadakan seminar sesuai bidang keilmuannya. Ini kan adakan walimah tapi ada gelar. Itu menunjukkan orang tua kita suka berbangga-bangga dan suka mengatur-ngatur juga. Yang itu sebenarnya kurang pas ya, kurang tepat. Apalagi kalau mereka ternyata tidak paham ketentuan syariat tentang hal ini. Nah, lalu bagaimana? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Ya, Allah memerintahkan kita ittaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau kita sudah berupaya melakukan langkah-langkah yang pertama, ini masalah kemandirian lagi ya, masalah kemandirian. Karena ini tentu tidak akan terjadi kalau kita bisa sepenuhnya mengendalikan proses itu gitu. Ini kemungkinan besar karena bisa jadi pendanaan walimah kebanyakan mungkin masih dari orang tua misalnya, atau dan seterusnya lah. Nah, tapi kalau terjadi seperti itu ya kita usahakan menjelaskan kepada mereka bagaimana ketentuan syariat tentang pernikahan, bahwa tidak boleh di dalamnya ada kemungkaran dan segala macam.
Nah, kemudian setelah kita jelaskan, kita upayakan semaksimal mungkin, kemudian ternyata tetap tidak bisa, ya orang tua kita misalnya orang yang terlalu keras misalnya, dan tidak bisa, setelah diberitahu berkali-kali tidak bisa, dan kemungkinan kalau kita terus menyampaikan itu, kemungkinan akan terjadi masalah yang lebih besar. Misalnya terjadi konflik antara orang tua dengan anak, maka ya wallahu a'lam, ya sudah cukup di sana. Ya kalaupun kemudiannya kita harus ada di walimah itu, ya semoga Allah tabaraka wa taala mengampuni ya. Dan siapa yang berdosa di sana, ya yang berdosa yang berkeras tadi. Dalam hal ini adalah si orang tua ya. Dalam hal ini si orang tua, dan ya tetap kita berdoakan mereka, kalau seperti itu kita doakan mereka juga diampuni oleh Allah. Juga diampuni oleh Allah. Tapi saat ini alhamdulillah yang model pernikahan yang syar'i itu kan sudah cukup banyak ya. Meskipun mungkin ya di perinciannya mereka juga kadang-kadang tetap ada masalah ya. Cuma jauh lebih baik daripada yang tidak ada sama sekali. Maka itu dengan sudah maraknya seperti itu, insya Allah lebih mudah menjelaskan kepada orang tua gitu. Wallahu a'lam. Mungkin demikian. Sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, untuk diketahui bahwa ini nanti insya Allah rekamannya akan bisa disaksikan di YouTube ataupun Facebook IOU. Kemudian dalam pertanyaan lanjutan, mungkin pertanyaan yang simpel. Pertama, bagaimana hukum memberi sumbangan walimah? Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum izin Ustaz, di antara kemungkaran walimah sebagaimana yang Ustaz sebutkan adalah adanya ikhtilat. Lalu apakah dalam walimah antara tamu laki-laki dan perempuan harus dipisah? Supron, jazakumullah khair. Afwan, yang pertama tadi apa? Bagaimana hukum memberi sumbangan walimah, Ustaz? Oh ya. Hukum memberi sumbangan walimah ya itu sama seperti hadiah biasa ya, jadi boleh-boleh saja. Ini maksudnya ini ya, mungkin ya maksudnya yang kalau sumbangan kan bisa sumbangan sebelumnya, yang ini banyak terjadi di kampung-kampung mungkin ya, di desa-desa itu kadang-kadang pelaksanaan walimah itu dibantu oleh tetangga gitu, dengan ada yang ngasih beras, ada yang ngasih telur, ada yang ngasih macam-macam. Yang ini jelas adalah sebuah kebaikan ya, ini ya bisa dihitung sebagai hadiah, bantuan, dan ini adalah sebuah kebaikan jelas ya, selama tidak diwajibkan oleh si tuan rumah. Kemudian kalau berkaitan dengan sumbangan yang saat walimah itu, yang biasanya ada kotak dan kemudian kita masukkan uang amplop ke sana misalnya, atau mungkin langsung serahkan ke biasanya ke orang tuanya mempelai misalnya. Yang seperti itu hukumnya apa? Pertama, boleh-boleh juga. Nah, cuma memang fuqaha merincikan itu gitu. Dari itu mengikuti uruf yang berlaku ya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha ya, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Meskipun ini kaidah ada perinciannya para ulama ya, dan saya tidak mau membahasnya panjang lebar. Cuma sederhananya, kalau uruf di masyarakat di sana menganggap itu sebagai utang, maka jadi utang. Ya. Kalau semua orang paham gitu, yang hadir, yang tuan rumah paham bahwa di tengah masyarakat mereka sumbangan-sumbangan semacam itu statusnya utang, maka menjadi utang gitu. Maka jadi utang, berlaku utang dan wajib dilunasi. Biasanya kan yang seperti itu ditulis gitu, nama pemberinya. Gitu. Nama pemberinya ditulis, dan nanti kalau mereka mengadakan acara juga kita membalas yang semisal gitu, kita membayar yang semisal. Nah, kalau itu dianggap di sana secara uruf dianggap sebagai utang, maka diberlakukan sebagai utang. Tapi kalau tidak ada uruf semacam itu, maka itu yang pemberian biasa, ya, pemberian biasa, hadiah, sebagaimana kita menghadiahkan kepada siapapun gitu. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi ya dua-duanya ya boleh-boleh saja gitu, boleh-boleh saja. Tidak terlarang. Nah, kemudian berkaitan dengan yang kedua tadi, tentang ikhtilat ya.
para ulama menjelaskan bahwa ikhtilat yang diharamkan itu ya sebagaimana di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya. Ikhtilat yang diharamkan itu kalau sampai ya mereka itu bersentuhan badan, kalau sampai bersentuhan badan. Jadi kalau tidak sampai seperti itu ya, kalau tidak sampai seperti itu maka misalnya ada laki-laki dan ada perempuan di satu ruangan, nah itu sebenarnya tidak termasuk ikhtilat yang diharamkan. Sebenarnya tidak termasuk ikhtilat yang diharamkan. Menurut kebanyakan ulama, kecuali mungkin yang yang mutasyaddid ya, wallahu a'lam. Tapi menurut kebanyakan ulama, laki-laki dan perempuan non mahram berada di dalam satu ruangan itu tidak haram dan tidak termasuk ikhtilat yang diharamkan. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita katakan apakah wajib ada pemisahan total gitu antara tempat laki-laki dan tempat perempuan? Jawabannya sebenarnya tidak wajib. Sebenarnya tidak wajib. Cuma lebih baik. Sebenarnya tidak wajib, cuma lebih baik. Karena apa? Karena jelas dengan pemisahan semacam itu potensi ikhtilat tidak ada gitu. Meskipun juga tetap harus penting juga panitianya pun juga jelas ya, laki-laki, perempuan, dan panitia laki-laki dan perempuan pun juga tidak bertemu ya, benar-benar terpisah gitu. Nah kalau yang seperti itu bagus, itu sangat bagus dan lebih ideal. Meskipun apakah wajib seperti itu, wallahu a'lam, menurut penjelasan banyak fuqaha tidak disyaratkan seperti itu, tidak diwajibkan seperti itu. Jadi kalau misal pernikahannya dalam gedung gitu, kemudian di dalam gedung itu ada laki-laki, ada perempuan, tapi yang mereka duduknya terpisah, jangankan bersentuhan, berdekatan saja tidak misalnya. Maka semacam ini di sisi itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi di sisi yang lain mungkin saja bermasalah. Satu, kalau perempuannya tidak menutup aurat secara sempurna, ya seperti itu nanti babnya bab melihat aurat yang jadi haram gitu. Bukan bab ikhtilat tapi bab melihat aurat ya. Ya dan seterusnya gitu. Jadi tidak wajib, cuma memang idealnya bagusnya begitu. Wallahu a'lam. Masyaallah. Mungkin menyambung Ustaz, apakah kalau seandainya amplop, ini pertanyaan lanjutan mungkin terkait. Apakah kalau amplopnya itu diberi nama itu tidak masalah Ustaz? Mungkin dalam artian menjaga keikhlasan atau riya atau sum'ah. Hadiah kan itu ya. Hadiah itu memang lebih bagus memang diketahui. Ya yang ngasih itu diketahui, kan beda dengan sedekah. Kan hadiah itu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian akan saling mencintai. Bagaimana bisa saling mencintai kalau kita tidak tahu siapa yang memberi hadiah kepada kita? Jadi kalau hadiah tidak masalah disampaikan, bahkan ditulis gitu, karena memang tujuannya untuk menumbuhkan rasa saling menyayangi sesama muslim gitu. Nah, beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu kan tujuannya taqarrub ilallah ya. Bukan untuk mendapatkan kecintaan dari yang diberi sedekah dan seterusnya gitu. Sehingga ya memang idealnya lebih baik tidak diketahui gitu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik atas baiknya Ustaz. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin di luar tema Ustaz. Apakah berkenan untuk dijawab Ustaz? Afwan, di luar tema? Iya Ustaz, mungkin rada jauh Ustaz, di luar tema. Mungkin ada dua pertanyaan. Coba dibaca dulu saja. Baik Ustaz, pertanyaannya apakah lebih utama bagi orang yang berpoligami, apakah memisahkan rumah antar istri atau tidak masalah menggabung semua istri dalam satu rumah saja, dalam satu kamar Ustaz? Baik itu ya. Idealnya ini afwan ya, mohon maaf sebelumnya saya pakai laptop ini. Biasanya saya pasang speaker tambahan, tidak ada masalah dengan suara. Cuma malam ini mungkin wallahu alam karena kerumitan kaitan-kaitannya ya. Jadi ketika saya pasang speaker, suara saya tidak muncul gitu, tidak bisa. Dan ketika saya
cabut speaker, suara saya jelasnya seperti ini. Cuma saya kurang jelas mendengar suara antum ya, karena speaker dalam laptop saya agak ini pelan. Baik, jadi terkait dengan poligami tadi, paling ideal adalah masing-masing ada rumah. Masing-masing ada rumah, sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau meskipun ya beliau itu kan punya perbendaharaan harta gitu ya, timur dan barat ya. Cuma untuk kehidupan beliau sendiri, beliau sangat sederhana. Nah, dan dengan kesederhanaan beliau tetap membangunkan rumah untuk istri-istri beliau satu-satu gitu. Jadi satu istri satu rumah. Satu istri satu rumah. Dan itu yang paling ideal ya. Paling ideal karena satu lebih memenuhi unsur keadilan dalam nafkah tempat tinggal ya. Lebih memenuhi unsur keadilan dalam nafkah tempat tinggal. Kemudian lebih bisa menghindari kemungkinan terjadinya konflik ya. Ini yang salah dipahami oleh orang-orang yang mau melakukan poligami ya, tapi dia tidak berpengalaman, adalah mengira poligami yang ideal itu, yang hebat itu adalah ketika istrinya tidak punya rasa cemburu lagi gitu. Jadi berbagi suami betul-betul gitu. Seakan-akan tidak ada perasaan cemburu apapun gitu, sehingga mereka bisa berkumpul tanpa ada potensi konflik sama sekali. Dibayangkan begitu gitu. Dan kalau jalan-jalan selalu membawa keempat istrinya gitu, satu mobil, dalam setiap perjalanan semua istri dibawa dan seterusnya, seakan-akan sesederhana itu. Padahal tidak ya. Meskipun saya sendiri juga bukan praktisi ya, cuma dari beberapa testimoni yang kita dapatkan seperti itu. Bahkan itu terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang sangat bertakwa, tapi mereka tetap perempuan, sehingga mereka juga ada rasa cemburu kepada istri yang lain gitu. Dan bahkan kadang-kadang melakukan beberapa tindakan yang menyebabkan ada masalah di kemudian harinya gitu. Nah, jadi idealnya rumah terpisah. Namun dibolehkan dalam satu rumah jika seluruh istrinya ridho dengan hal tersebut, dan dengan syarat juga masing-masing memiliki kamar dengan fasilitas yang memenuhi kelayakan ya. Masing-masing ada kamar sendiri-sendiri yang memenuhi kelayakannya ya. Bahkan kalau perlu ya, sebenarnya termasuk di dalam kamar itu ada kamar mandinya, dan mungkin ada dapurnya juga, dapur kecil gitu di tiap kamarnya. Jadi kalau punya 4 istri harus punya 4 kamar yang cukup besar ya. Adapun kalau dikumpulkan dalam satu kamar, jelas tidak boleh, karena pasti itu akan menimbulkan kemungkaran, karena perempuan kan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain juga gitu ya, apalagi aurat ya kemaluan gitu. Dan ya akan sulit bagaimana kalau misalnya suami ingin bergaul dengan salah satu istrinya, lalu istrinya yang lain bagaimana? Jadi kalau dikumpulkan dalam satu kamar, jelas tidak boleh. Adapun kalau dalam satu rumah, itu juga tidak ideal, namun dibolehkan jika seluruh istri itu ridho, seluruh istri menerima, dan mereka dapat fasilitas kamar masing-masing dengan fasilitas yang layak. Wallahu a'lam. Kita jazakallahu khairan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana hukumnya menerima makanan dari non-muslim ketika Natal, misalkan kue atau dan lain sebagainya? Baik. Menerima makanan dari non-muslim ketika Natal ya, atau menerima hadiah Natal. Pertama, kalau makanannya haram jelas tidak boleh ya. Maksudnya makanannya babi misalnya, atau ada khamar di dalamnya, atau semisalnya, jelas haram.
dan kemudian kalau makanan itu berkaitan dengan proses ibadah, mereka ya juga tidak diperbolehkan, juga tidak diperbolehkan. Kalau berkaitan dengan proses ibadahnya, wallahu a'lam ya, saya kurang, mungkin ada gitu ya makanan yang disajikan saat proses ibadah mereka, kemudian itu yang diberikan kepada kita ya, dan itu juga bagian dari proses ibadah mereka, itu tidak diperbolehkan. Namun kalau makanan itu makanannya halal dan mereka memberikan makanan itu juga sekadar sebagai bentuk istilahnya ya, berbagi kesenangan ya, berbagi kebahagiaan mereka, meskipun kita tidak bahagia dengan perayaan mereka gitu. Cuma ya mereka menganggap itu hadiah yang layak diberikan kepada kita, maka selama keadaannya seperti tadi boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi pertama dilihat dari zat makanan yang diberikan, ya kalau haram jelas tidak boleh. Kemudian yang kedua, kalau itu berkaitan dengan prosesi peribadatan mereka, itu juga tidak boleh. Nah, selama tidak memenuhi ketentuan tadi, mereka memberikan hadiah kepada kita, baik berupa makanan maupun yang lain, karena mereka merasa senang dengan hal itu, ya tidak masalah. Dan itu terkategori muamalah, ya muamalah kepada non-muslim, dan ya Rasulullah SAW sendiri juga bermuamalah dengan non-muslim dan saling menerima hadiah, jadi tidak masalah kalau seperti itu. Wallahu a'lam. Cuma kalau bingung gitu ya, kalau takut misalnya, ini jangan-jangan karena kita tidak terlalu mengerti proses ibadah mereka misalnya, kita khawatir itu bagian dari peribadatan mereka, ya kalau bisa tidak diterima ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Demikian mungkin. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin ada pertanyaan langsung dari Ali. Tafadhol, silahkan, bisa unmute mikrofon. Silakan kepada atau Bapak Ali atau silakan di unmute. Masih mute mikrofonnya, silakan di nonaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ali Abu Asif di Balikpapan, Ustaz. Oh ya, silakan. Ustaz, Ana tidak bertanya langsung tentang walimahnya, tapi terkait dengan walimahnya itu, yaitu tentang akad yang terjadi di dalam walimah itu. Apakah akadnya itu statusnya akad pernikahan atau akad kepemilikan antara suami dengan istri itu, atau istri dengan suami? Apakah terjadi akadnya itu, apakah akadnya pernikahan atau jadi akad kepemilikan? Artinya suami itu akan memiliki istrinya dan istrinya juga akan memiliki suaminya gitu. Nah, itu aja Ustadz. Baik, makasih. Baik, pertama mungkin maksudnya itu akad nikah ya, bukan walimah, karena walimah itu kan resepsinya ya. Jadi yang dimaksud itu akad nikah. Nah, akad nikah itu akad kebolehan ibahatul istimta'. Akad ibahatul istimta'. Jadi akad nikah itu adalah akad yang dengannya kita boleh bercumbu rayu dengan istri gitu. Istri boleh dengan kita dengan istri ya. Maksudnya masing-masing pihak boleh gitu. Jadi akadnya itu akad istimta' ya. Karena itu kewajiban istri dengan akad nikah itu adalah kewajiban untuk bersedia digauli, ya, bersedia digauli. Itu akadnya, bukan akad kepemilikan seperti kepemilikan barang ya.
Jadi akad nikah itu bukan akad jual beli, ya, bukan akad jual beli, tapi akad membolehkan istimta, akad membolehkan bercumbu rayu. Makanya ini kalangan feminis jelas-jelas ini bertentangan dengan prinsip Islam ketika mereka mengatakan bahwa tubuh perempuan itu adalah properti milik mereka pribadi, gitu. Sehingga terserah mereka mau dikasihkan ke siapa, dan terserah mereka juga kalau mereka tidak mau ngasih. Dan prinsip feminis ini sebenarnya sekaligus legalisasi terhadap zina, ya, jika suka sama suka. Karena ya maksud mereka kan perempuan itu terserah dia. Kalau dia mau menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki meskipun tanpa pernikahan, ya silahkan. Sebaliknya, kalau mereka tidak mau menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki meskipun itu suaminya, maka si laki-laki tidak boleh memaksanya. Nah, sedangkan dalam Islam, akad nikah ketika seorang perempuan menyatakan bersedia dinikahi dan dia menyatakan persetujuannya kepada ayahnya misalnya atau kepada walinya, kemudian walinya berakad dengan si laki-laki, si perempuan berakad dengan si laki-laki, artinya perempuan itu bersedia digauli oleh suaminya. Saya pakai bahasa kiasan ya, ini paham ya, orang dewasa paham ya. Boleh digauli. Jadi ketika akad nikah itu si istri berkewajiban memenuhi keinginan suaminya kalau suaminya pengen, selama tidak ada uzur, ya. Uzurnya misalnya sakit atau semisalnya, ya. Kalau itu ada uzur, ya. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak boleh si istri mengatakan saya malas gitu, atau ini kan hak saya terserah saya mau ngasih, saya ngasih atau tidak boleh. Karena akad nikah itu konsekuensinya adalah dia menyerahkan itu. Itu gitu. Kemudian juga ya konsekuensi dari akad nikah adalah komitmen untuk hidup bersama, membangun keluarga yang baik, yang Islami. Tapi itu konsekuensi komitmen dari akad nikah itu. Kembali lagi, jadi bukan akad kepemilikan, karena kalau kepemilikan itu di dalam fikih Islam itu ada persoalan tentang perbudakan. Meskipun saat ini perbudakan sudah tidak ada, tapi di masa lalu itu ada. Jadi budak itu bisa dibeli. Jadi seorang laki-laki bisa beli budak perempuan di pasar budak, ya, atau kepada pemilik sebelumnya. Misalnya si A punya budak perempuan, dia sudah ingin menjual budaknya tadi. Kemudian si B datang, dia beli budak si perempuan tadi. Nah, ketika dia sudah beli, maka budak itu menjadi miliknya. Itu hak milik. Dan boleh digauli juga, ya. Fikih Islam tentang perbudakan itu boleh digauli. Cuma ini kita tidak bahas terlalu rinci. Nah, itu akadnya kepemilikan. Jadi si perempuan tadi milik dia. Karena milik dia, maka si perempuan tadi boleh dia suruh-suruh. Boleh dia suruh melakukan apa, ini, itu, dan segala macam. Tapi dia punya kewajiban juga memelihara si budak tadi dengan memberinya makan, pakaian yang baik, dan seterusnya. Sebagaimana dia misalnya memiliki hewan ternak dan lain-lain. Itu kepemilikan. Tapi kalau akad suami istri, akad pernikahan tidak seperti itu. Akadnya adalah akad kebolehan istimta, ya. Kemudian konsekuensi dari pernikahannya adalah adanya hak dan kewajiban masing-masing. Jadi setelah akad nikah ada konsekuensi hak dan kewajiban. Ada hak suami, ada hak istri. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Yang itu dijelaskan oleh para fuqaha kita, ya. Misalnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban istri tadi bersedia digauli oleh suami kapan saja, gitu. Lalu bagaimana dengan misalnya masak, menyediakan makanan dan segala macam? Ya pada prinsipnya itu termasuk nafkah, maka yang menyediakan itu laki-laki sebenarnya. Karena pakaian, makanan, tempat tinggal, pakaian, makanan, ya, dan semua kebutuhan istri yang urgent, ya, yang primer, itu yang menyediakannya suami, yang wajib menyediakannya suami. Termasuk makanan. Cuma ketika pola kehidupan kita, suami bekerja dari pagi sampai sore, sedangkan istri di rumah misalnya, kalau keadaannya seperti itu, maka ya demi kebaikan bersama, istri sukarela, ya, istri secara sukarela membantu suami dengan cara memasak dan segala macam. Jadi prinsipnya seperti itu. Ada juga sih yang mengatakan bahwa
tugas memasak, menyiapkan rumah dan segala macam tugas istri gitu, berbagi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cuma ya itu, jadi berkaitan hak dan kewajiban, bukan masalah kepemilikan. Bukan masalah kepemilikan. Wallahu a'lam. Demikian mungkin. Ya, baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Sebelum insyaallah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, apakah dari Ustaz ada nasihat atau tambahan lagi Ustaz? Dari saya cukup kayaknya. Alhamdulillah. Insyaallah sebelum kami tutup, insyaallah rekaman pertemuan kali ini bisa disaksikan di YouTube atau Facebook. Silahkan di like, share, and subscribe, dan bisa dimurojaah di situ. Pertemuan kali ini insyaallah cukup sampai sekian. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para peserta, dan jazakallahu khairan kepada Ustaz. Sehat-sehat, Allah memberkahi. Saya tutup sampai sekian. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.